kontribusi dan support itu dari awal tahun 2024. Sekarang alhamdulillah udah Masjid As-Solihin Yokohama itu udah 80%. Jadi insya Allah ketiga kali pergi ke sana selain ibadah ya memang kayak ketagihan gitu. Masjid As-Solihin Yokohama itu udah 80%. Hayya as-salat. Mimpi Teguh Wisnu dan komunitas muslim di Jepang untuk membangun Masjid Indonesia pertama di Yokohama, Jepang, Masjid As-Solihin, sepertinya akan segera terwujud. Lantaran hingga saat ini pembangunan fisik masjid yang berlokasi di Prefektur Kanagawa itu telah mencapai 80%. Meski begitu, masjid yang dirancang tahan gempa serta juga difungsikan sebagai pusat kebersamaan komunitas muslim lintas negara tersebut sudah digunakan untuk sholat berjamaah. Direncanakan pembangunan masjid yang mampu memuat 600 jamaah itu akan rampung pembangunannya serta siap dibuka untuk umum pada April mendatang. Dan eksklusif kepada tim silat, Teguh Wisnu pun mengungkapkan kebahagiaannya Masjid As-Solihin akan segera jadi. 皆さんこんにちは。横浜アストリヒンモスジドの理事の内田です。今、横浜に立ちかけているマスジドです。こちら、地下1階から2階建てになっていて、 Alhamdulillah kan ada Masjid Yokohama Indonesia yang sudah dari tahun waktu itu kami pertama kali coba untuk kontribusi dan support itu dari awal tahun 2024. Sekarang alhamdulillah udah Masjid As-Solihin Yokohama itu udah 80%. Jadi insya Allah bulan April ini ya itu sudah selesai semua masjidnya, insya Allah udah bisa dipakai untuk umum. Kalau kemarin kita memang baru 80% lebih lah ya, itu kita tapi sudah sholat berjamaah bersama. Teguh Wisnu sendiri sempat melihat langsung proses pembangunan masjid tersebut saat berkunjung ke Jepang. Momen haru pun hadir saat suami Shirin Sungkar itu melantunkan azan untuk kali pertama di Masjid As-Solihin saat peresmian pembangunan masjid tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya as-salat. Hayya as-salat. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha berkuasa ya Allah. Ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak keturunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Waktu di sana ya apa bahasanya itu agenda pertamanya itu agenda kita bersama-sama support Masjid As-Solihin Yokohama gitu. Terus kita juga ke Tokyo, habis itu kita ke Yokohama kan untuk event untuk support Masjid As-Solihin Yokohama. Selain Teguh Wisnu, ternyata pembangunan Masjid As-Solihin juga mendapat dukungan besar dari kalangan artis dan publik figur tanah air. Mereka beramai-ramai ikut menyumbang pembangunan masjid ini, yang kabarnya membutuhkan biaya pembangunan sebesar 40 miliar rupiah. Mereka bahkan sempat pula datang langsung ke Yokohama untuk melihat pembangunan masjid tersebut, mulai dari Ivan Gunawan, Arie Untung, hingga artis-artis lainnya. Daya imajinasi saya akhirnya bisa ada di sini bersama dengan Ustadz Fatih. Ke Jepang bukan hanya sekedar liburan, tapi nengokin masjid. Selamat datang di Masjid As-Solihin Yokohama. Aku bilang bahwa sekarang ini waktu bergulir begitu cepat. Kalau misalnya kita nggak ada action, nggak ada tindakan
bisa membawa kebaikan, kayaknya sayang banget ya. Pengen tercatat aja menjadi salah satu gitu ketika nanti ya ada, kita kan dihitung amal kita kan. Ketika ada kebaikan ini adalah saya ngapain, entah bantu ngangkat bataknya lah apa gitu. Ada pengen punya kontribusi yang bisa disombongin. Dari kebahagiaan Teguh Wisnu yang mewujudkan mimpi bangun masjid di Jepang bersama artis-artis lainnya, di lain kisah ada Ruben Onsu yang sepertinya terus terusik dengan panggilan dan rasa rindu untuk selalu kembali ke Tanah Suci. Bagaimana tidak, setelah berumroh pada Agustus dan November 2025 lalu, kemarin ditemui tim silat, Ruben Onsu kembali berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrohnya yang ketiga kalinya bersama sejumlah orang terdekatnya yang berjasa dalam karirnya selama ini. Menariknya, Ruben mengibaratkan saat ini tidak ada satupun tempat di negara lain yang dikunjunginya selain Tanah Suci. Dan sebagai bekal di Tanah Suci, Ruben seperti biasa tidak lupa membawa makanan dari tanah air, seperti cumi balakutak dan juga cabai bubuk. Lantas, apa alasan Ruben tidak berada di Tanah Suci hingga tibanya bulan Ramadan yang sudah di depan mata? Maka inilah Ruben Onsu saat akan berangkat lagi ke Tanah Suci. Ini aku mau nganterin ayah mau berangkat umroh. Semoga umrohnya berjalan lancar dan juga di sananya juga baik-baik aja. Semoga menjadi berkah untuk umroh yang ketiga ini ayah. Ya. Amin. Terima kasih ya Nyo udah dianterin. Wih, bantal busuknya kayak tadi. Enggak dong, ini bantal kesayangan. Ya. Iya dong. Terima kasih Nyo udah dianterin. Di sini Nyo mau main bola, tapi dia nyempetin dulu untuk nganterin ke bandara. Harus, soalnya ayah nomor 1. Umroh ketiga kali, ya seneng ya gitu, maksudnya jadi pergi ke sana selain ibadah ya memang ya ketagihan gitu. Rindu ingin sholat dan mengadu. Banyak yang apa ya, yang kepengen doa yang pengen kita panjatkan, yang kita ucapin di sana gitu. Dan ya senang ngelihatnya, aku masih, ya Allah masih kasih kesempatan aku untuk datang lagi ke sana. Jadi kalau sekarang ini belum ada destinasi negara lain yang saya mau libur sih gitu. Kali ini aku bawa cumi balakutak. Yang nggak boleh ketinggalan apa sih tuh? Bawang Wajib banget bawaan. cabe lah.